Tapi 5-2 itu sangat memalukan buat Los Blancos Galacticos. Memang itu 5-2. cambukan buat kami untuk evaluasi diri. Xabi Alonso nggak jelas taktiknya ya. Iya, kalau menurut gua kalau dibilang gak jelas sih agak gimana ya. Tapi Pertahanannya rapuh. Sumpah. selamat datang di Waktu Bagian Bola. Hari ini kita akan nge-recap minggu ke-6 liga-liga di dunia, guys. Gitu. Nah, di sini biar langsung aja. Banyak pertandingan big match. Salah satunya juga ada di Liga Spanyol, Derby Madrid, di Liga Inggris, tim-tim besar pada tumbang. Dan saya pastikan kalian sangat merenungi hari ini karena tidak gajian. Kok gitu? Karena banyak tim-tim yang sabun hari ini. MU yang sudah dipastikan menang, taunya kalah. Chelsea yang harusnya menang melawan tim paling gampang, kartu merah lagi. Lalu ada City menang 5-1. Real Madrid Iya, kalah juga, yang sudah dipastikan padahal itu adalah win streaknya Real Madrid. Taunya malah Alvarez mengobak-ngabik semua pertahanan Real Madrid. Iya. Dan di sini tim yang menang salah satu tim besarnya Meriam London ya, menang 2-1 lawan Newcastle. Iya. Nah, ini salah satu tim besar yang anomali. Ketika kita semua menang dia kalah. Iya. Berarti kita recap dari IPL dulu ya. Oke. Lanjut. Kini yang pertama itu adalah pertandingan pertama di hari Sabtu, yaitu Manchester United lawan Brentford yang berakhir dengan pembantaian dari Brentford itu 3-1 ya. Penalti Ada tidak masuk. any analysis bro about this match? Mungkin menurut gua itu strategi pemain-pemain Manchester United untuk mendapatkan pelatih baru. Karena mereka ingin mensabotase Amorim agar Amorim segera langsung dipecat karena 3 back itu tidak berpengaruh di IPL. Mungkin di Liga Tiongkok berhasil melawan Shanghai Shenhua. Maka dari itu Sesko hanya bisa menggolkan 1, Bruno gagal penalti, lalu dibalas 3 gol Oleh Brentford. itu bukan dibalas ya, 2 gol duluan. Iya, Dua Igor Igor Thiago. Di situ dia membuat Mbuemo menangis di mantan klubnya sendiri ya. Iya. Nah, ini dan Kamu nangis beneran? enggak sih Bang, enggak mungkin itu. Mungkin keringet sekalian keringet jadi nangis tuh sebenarnya, tapi keringet juga gitu. Iya. Kok diperjelas? Tapi emang udah terlalu biasa gak sih kayak tiap minggu MU kalah? Tapi MU trennya itu sebenarnya tren bagus Bang. Kalah, menang, kalah, menang, kalah, menang. Nah, itu tren bagus itu. Iya kan? Apa bagusnya? Itu kemarin menang lawan Chelsea, habis itu kalah. Berarti next match week dia menang. Harusnya menang kalau ngelihat itu lihat peluang trennya. ya. Menang, udah kan? Iya sih. Iya. Habis itu kalah lagi. Sabar aja. Oke, selanjutnya Ada Chelsea Brighton. Ya, Yes, kita kalah. Chelsea kalah 1-3 dari Brighton ya. Dan di sini Chelsea sempat unggul duluan 1-0. Walaupun akhirnya dibalas 3 gol dengan 2 gol dari Mr. mantan Arsenal, Welbeck, mantan MU juga. Danny Welbeck. Welbeck ya. Mungkin cocok tuh untuk ke Chelsea ganti Joao Pedro ya. Iya, tapi kan Chelsea lagi banyak cedera. Lebih banyak cedera, Modric pensiun. Modric atlet lari, Bang. Jadi atlet lari. Tapi mungkin kesalahan dari Chelsea yang setelah gue lihat dari pertandingannya itu tuh mereka sangat terlalu agresif. Nah, dan pelatihnya tuh juga nggak berkreatif dari segi pergantian pemain juga. Gitu. Jadi strategi dia dalam mencari super sub hebat tuh kurang lah ya. Enggak, dia nggak tahu mana yang lagi on perform aja. Pemilihan pemainnya mungkin startingnya ya. Jelek ya. Ya. Oke, di game selanjutnya dari IPL Ada lu deh. Crystal Palace lawan Liverpool. Lu nonton nggak? Nonton sebagian. Oh, iya. Nggak Coba full. analisa. Di sini kita akhirnya mengetahui bahwa Alisson Becker adalah kiper terbaik di IPL. Tapi Karena kan nggak clean sheet. kalau cuma berdasarkan clean sheet ya, itu kayaknya nggak jadi patokan ya Bang ya. Tapi di sini dia membuktikan skillnya loh. Harusnya di situ bukan 2-1, 7-1 kayaknya untuk Liverpool. Shoot on targetnya banyak ya? Banyak, malah ada beberapa momen itu 1 lawan 1, Alisson lawan striker, entah lawan Mateta, entah lawan siapa gitu. Kok lu bilang kipernya yang bagus bukan strikernya yang bodoh? Kipernya bagus lah, bisa menutup peluang.
Iya. Kalau mungkin strikernya bodoh kalau dalam keadaan panik gitu ya bang, nggak semua manusia bisa lihat langsung ini peluangnya kayak gini tuh nggak semua kan Harry Kane, ada Iya. Mateta. Berarti emang kipernya jago. Kipernya jago di situ ya kan, Oke. dan juga emang Masih unggul ya, Crystal Palace masih menang terus ya, unbeaten ya. iya bisa, dan sekarang di peringkat 3 Liga Inggris kan, Iya. nah itu menunjukkan Apakah Leicester City? konsistensinya. Jangan-jangan ini Leicester City kedua nih. Kan setiap 10 tahun sekali rumornya begitu. Oh iya ya. 2015 nih 2025. Wah bisa Bisa jadi, jadi tuh, bisa jadi tuh. itu. Soalnya memang skuadnya tuh ini ya, kuat banget ya Crystal Palace. Iya. Gua akuin. Dan juga pasti ada pemain Jepangnya, Leicester City, Okazaki. Iya. Ini ada Kamada. Kamada. Oh iya. Iya, wah. Pasang. Betul. Pasang. Langsung pasang dah tuh. Aduh bahaya bahaya Oh, bahaya. iya. Anjir bener juga ya. Iya, Bang. Dari sini aja gol keduanya dibalas oleh mantan Arsenal lagi, Nketiah. Iya. Di menit 90 plus. Last minute gitu ya. Last minute lah di sini. Nah di sini tim besar yang menang tuh City ngebantai dengan kembali ball possessionnya. Udah menemukan arah sedikit si Pep Guardiola. Atau mungkin karena itu klub kecil kali ya, jadi menang 5-1. Enggak lah, Burnley juga gede lah. Ya segede-gedenya Burnley sama City gede mana? Iya City. Cuman Burnley kan biasanya suka memberikan kejutan kayak ke Arsenal ngalahin. Tapi kalau ini kan kita gak kaget. Iya sih 5-1 loh. Iya. Dan Pep juga langsung jadi possession lagi ya. Ah. Sebelumnya lawan Arsenal tiba-tiba parkir tank. Dia sekarang possession lagi. Ini kenapa Pep? Oh iya. Ada apa yang terjadi? Dan di lawan MU sebelumnya kan dia juga sempat parkir bus masih. Iya. Oh enggak bro, Apa karena nih? Pep Guardiola mendengarkan shorts dari kalian. Oh, makasih Pep. Iya loh, dia tuh Analis maksudnya dia banget kita. denger pasti. Oh iya juga ya kenapa kita nggak keluar dari DNA kita yang dulu gitu. Iya, bisa jadi. Terima kasih. Terima kasih Pep. Makasih ya udah Wah. dengerin BBB. Ini Dan buat kalian yang All the staff. yang lagi jadi coach pelatih bisa, Bisa dengerin denger kita BBB ya. Ya. Langsung cepat saja Leeds Bournemouth 2-2, lalu ada Sunderland menang lawan Nottingham Forest, ini sangat mengejutkan juga. Iya. Spurs ditahan imbang oleh Wolves yang selalu Tim kalah. kesakitan ya. Lalu Villa lawan Fulham, ya ini 3-1. 3-1. Ini udah mulai kembali lah ya Aston Villa. Iya. Lalu Arsenal Newcastle. Waduh, ini gimana Bung Irfan? Lu kan Oke. lihat nih pertandingan ini. Ya kalau menurut gua emang di atas kertas ya itu memang diunggulkan Arsenal, tapi beberapa keputusan wasit di awal itu cukup bisa diperdebatkan lah gitu. Menurut gua harusnya penalti, tapi mungkin wasit ada berkata lain. Dan emang kalau dilihat jalannya pertandingan Newcastle nggak ini juga sih, tidak diem doang gitu, tetap membuat perlawanan, akhirnya dia cetak gol duluan kan. Iya. Ya di awal di babak pertama. Iya lewat Welterman deh. Siapalah namanya itu orang Jerman. Iya. Tapi emang Arsenal kayaknya udah siap nih dia untuk ya mungkin dapat piala, kita nggak tahu piala apa ya. Jadi mentalnya tuh udah pengen menang gitu. Akhirnya Merino dan Gabriel Magalhaes itu bisa mencetak gol. Dua-duanya dari corner ya? Dari kalau nggak salah Merino dari crossing deh. Oh, Iya. crossing. Iya. iya. Oh, nah di sini bagus nih, dari beberapa pertandingan kita lihat Arsenal nih, pergantian pemainnya tuh selalu jitu gitu Iya. ya. Dia selalu memberikan impact yang bagus kemenangan. Waktu itu gua sempat membahas kalau Martinelli adalah manusia super sub. Langsung lanjut saja. Tapi info dulu ya. Iya. Jadi West Ham ini ada pergantian pelatih nih. Oh, Oh, iya. West Ham ya? Iya, jadi dia memecat Thomas Frank kalau gua nggak salah ya. Atau siapalah namanya? Graham Potter, sorry. Graham Potter. Graham Itu Potter. diganti sama Espirito Santo. Oh, Gitu. mantan pelatih Wolves. Iya. Info aja sih itu do ya. Info. Graham Potter tuh seperti Chelsea kan? Iya. Iya Brighton, Chelsea. iya. Ngapain Chelsea. Chelsea itu ya? Sama ini setelah lulus dari Hogwarts dia langsung jadi pelatih gitu. Iya, karena emang dulunya sebenarnya dia itu punya gigi Graham. Lanjut La Liga. Ke La Liga. Ini kita langsung ke Barca dulu ya. Barca Barcelona. Sociedad ya 2-1 seperti biasa pasti Barca. Comeback ini loh. Iya. Karena Selalu comeback. Sociedad 1-0 duluan. Dibalas sama ini motor Konde. Nah, baru akhirnya 2-1 jadi di babak kedua. Iya, Barca sih bisa sih kayak juara La Liga nih tahun ini. Belum Iya. tentu Real Madrid masih ada. Kalau iya, gue sih ngelihatnya memang Barcelona masih kuat sih ya. Iya. Apalagi Tapi kalau langsung ngomong penilaian gitu, Barca menang sih enggak. Madrid masih ada. Walaupun kami tidak menjadi
pemenang untuk derby di Madrid ini. Aha. Tapi kami masih pede lah. Tapi 5-2 itu sangat memalukan buat Iya. Los Blancos Galacticos. Ya, memang itu 5-2. cabukan buat kami untuk evaluasi diri. Xabi Alonso nggak jelas taktiknya ya. Iya, kalau menurut gua kalau dibilang gak jelas sih agak kurang gimana ya. Nggak, tapi Pertahanannya rapuh. Sumpah, serangnya kayak cucu Iya sih. balik lagi. masih mengandalkan skill individu pemain. Betul. Pemain tengahnya tuh kurang ada yang bisa ngeling antara dari belakang ke depan gitu. Jadi ujung-ujungnya dari sayap lagi Mbappe, Iya, Vini bola-bola lagi. tengahnya tuh nggak bisa dikuasai. Iya, Nggak setuju gua. Nggak hidup. Nggak hidup dia. Berarti sarannya apa tuh Bung Jerry dan Bung Irfan? Dia butuh Siapa tahu denger kan Xabi Oh Alonso. iya, sekarang UEFA Pro soalnya. Jadi dia butuh gelandang-gelandang yang kayak Toni Kroos lagi, setipe. Kan udah tutup bursanya. Yang lain coba. Yang lain apalagi yang memanfaatkan yang ada lah udah. Iya Lu juga. berarti gimana sih? Ya berarti nanti Mungkin ada beberapa pemain yang nggak bisa bermain bersamaan gitu kalau Iya. menurut gua. Oh. Gitu kayak misalnya mungkin Tchouaméni sama Valverde nggak bisa nih bersamaan. Nah, mungkin bisa diganti sama Camavinga atau siapa. Ya, sotonya gua aja sih. Iya, gitu. Soto-soto kan. Ya, Sabi, lu dengerin lu. Ya. Iya, kalau lu bintang apa harapan dimanfaatin yang ada? Tapi di sisi lain emang Atletico mainnya sangat direct banget Oh, ya. iya. Itu emang Sorloth dan juga Julian Alvarez ya beda lah ininya Gila udah sih. semangatnya kalau lawan Real Madrid. Strikernya juga udah matang banget, jadi dia tahu nih back nih masih bau kencur nih. Jadi dia Iya, sering sih. manfaatin bola atas. Sorloth kan tingginya tinggi. Gila loh. Julian Alvarez liat nggak yang pas dia dijegal masih diri. Iya, Oh, iya. sama Asensio. Tiba-tiba bangun. Gue demen tuh pemain kayak gitu tuh. Padahal jatuhnya udah gitu-gitu. gini. Iya. Bang. Kayaknya kalau itu yang Kayak dijatuhin- Tio tuh. kalau yang dijatuhin Vinicius tuh guling-guling. Lanjut Zaman. Liga Italia. Liga Italia, Milan masuk ke dalam trennya menang terus. Iya. Iya, gila Milan Milan asli. di awal sempat kalah Kalah. sama Cremonense, sekarang dia trennya bagus sampai mengalahkan Napoli. juara musim lalu. Napoli, iya. 2-1 Ini di kandang Milan ya. di kandang Milan. Iya. Tapi Aduh. di sini kan Itu bandar sih. ah Gila lo 2-1 nggak mungkin. Napoli jago banget. ada De Bruyne, Milan siapa yang jago? Coba gue tanya. Modric. Polisi. Ya Allah, Modric. Ya Allah, ya Allah. Lu ini pakai bukan klub. Ya Allah. Kagak di atas kertas harusnya Napoli menang nggak jujur dengan tim dan skuad Kalau kedalaman misalnya dan itu Apalagi Milan tuh di menit berapa ya? 60 atau 70 skuad tuh kartu merah. Iya, Iya. ini udah bandar. Ini Itulah. Analisa Iya. yang gitu gua nggak tahu deh tuh. lu bilang ini analisa kita untuk UEFA Pro. Lu ngomong ada bandar. Ya kan Liga Italia kan liga-liga Mafia Godfather, ya. Iya, kesannya. Tapi beneran sih Mungkin menurut gua bisa ya. nggak mungkin bisa Iya, mungkin. Milan menang. Orang 2-1 loh. Akhirnya dia peringkat 1 sekarang AC Milan. Iya. Gila ya, gokil AC Nomor Milan. 2-nya Napoli. Iya, Napoli yang golin si De Bruyne ya penalti. Iya, kayaknya Gitu. spesialis nih sekarang dia di Napoli. Parah. Lanjut deh. Next ada diaspora kita nih, Iya. Bang Izes menang 3-1 atas Udinese ya, Sassuolo gitu. Mainnya ciamik ya. Main gak dia sih? Main ya? Dia starter. Sassuolo gokil Sassuolo. Di match sebelumnya sempat ditarikan untuk persiapan kita Iya. kualifikasi, tapi sekarang dimainkan dan rating di Fortnite 7. Berarti Bagus. Jai, mantap Jai. Bang Ijai. Jaya terus Jai. Nah, Lalu So asik banget ya. AS Roma Tim menang. Serigala. Serigala Ibu Kota menang 2-0 lawan Verona. Alas Verona Cagliari Inter, Inter. 2-0. 0-2 ya Inter. Como Cremonense Nih ini satu-satu nih. 1-1. Nih pemilik klubnya orang Indonesia. Yang satu ada pemain Indonesia nya. Iya, Emil. Emil kan Oh iya, Cremonense. Tapi Cremonense. di pertandingan ini dia tidak main. Kenapa? nggak main. Dia lagi ada cedera sedikit. Apanya? Bahunya kah? Oh. Dia lagi di Haji Goplik. Berarti clean sheet-nya tetap lah ya. Prinsipnya tetap. Iya. Tetap. Dan di sini berbagi hasil yang ini Juve. menurut gue cukup berimbang ya. Apa hasil yang cukup memuaskan lah untuk Cremonense yang baru menanjak, sedangkan Como udah stabil. dan Cremonense juga- ini belum kalah juga kan? belum kalah. Belum kalah juga dia. Belum kalah, tapi dia nggak kayak Crystal Palace di Liga Inggris kan, 3 menang 3 kalah. Ini draw. Draw aja udah gitu. Ya, ya. Spesialis draw. Spesialis. draw. Kayaknya tim Spesialis papan. WD. Lalu ada Juve yang berhasil comeback untuk seri ya Iya. lawan Atalanta. Lawan Atalanta. Dan ini
Juve harus menemukan lagi jati dirinya. Juve nggak pernah clean sheet loh. Iya ya. Iya. Selalu Jebol terus kebobolan. ya. Permainan dia selalu terbuka kan, Bang. Iya. Buka semua. Jadi pertahanan itu tidak penting, yang penting serang terus. Iya. Berarti jelek. Resiko Ya? berarti itu. Hah? Berarti jelek. Enggak juga. Ya udah resikonya berarti susah clean sheet itu aja. Berarti ini penuh dengan perjudian. Iya. Bandar juga sih kayak ini. Bandar. Oke, kita ke Bundesliga. Bundesliga ya. Di mana Munchen menang 4-0 lawan Werder Bremen. Ya. Waduh. Harry Kane berapa gol? Harry Kane berapa gol? 2. 2 gol. Iya kan? Iya, atau 2 apa 3 gitu ya. Memang Harry Kane ini akhirnya dia mencetak rekor itu adalah orang yang paling tercepat ya. Mencetak 100 apa ya? 100 gol. 100 Iya 2 gol, gol, penalti iya. sama biasa. Gila lah. Harry Kane. 100 gol di bawah berapa games ya? Lupa. Farming Dia ya. 100 gol Iya. dan 104 games ya. Nah, itu dia. Itu dia. Di Dan Munchen loh. di Munchen. Makanya gue melihat dia nih akhirnya menemukan tempat terbaiknya lah. Tempat berlatih. Bukan, kok tempat berlatih? Dia menemukan tempat terbaiknya, dia produktif banget di Liga Jerman ya? Jerman. Liga Jerman, Di anjir. match sebelumnya dia gol 2 Iya. lawan TSV itu. Waduh, Lawan panjang lagi. Chelsea juga ya. Di sini menemukan tempat terbaiknya, apalagi disupport sama ada pemain-pemain kayak Luis Diaz, Michael Olise. Iya, ini bahaya nih sebenarnya Munchen di Champions Bahaya. League nih. Bahaya. Iya, Chelsea bahaya. dibantai Bantai berapa nih? 2-0 ya. Gokil sih. Itulah. Kita nunggu. Oke, terakhir ada pertandingan ini satu set tenis ya antara Frankfurt lawan Mönchengladbach. iya dengan skor 6-4 yang dimenangi oleh Frankfurt ya. Wah, ini harusnya kalau kita tonton kalau kita ngeliat Juventus permainan terbuka, ini bukaan aja udah. Nampak itu mau ngapain? Futsal ini futsal. Ini futsal yang kita Ini baru masak Indomie udah gol. Baru ngambil Indomie mati. kagak boleh kedip dikit. Jadi ini pertandingan yang 10 gol dalam satu game ini jarang terjadi apalagi di Jarang. Eropa ya kan. Iya kan. Iya, kalau di Liga Inggris baru nggak mungkin. Iya, susah, Ini Liga susah Jerman. banget. Kalau Liga Jerman sih mungkin aja lah ya. Liga Jerman. Melihat Munchen bantai 4-0 mungkin kalau misalnya ketemunya Frankfurt bisa 12-11 kan. Tapi menurut lu Liga Jerman tuh liga gampang nggak? Kalau menurut gua bukan liga gampang, Bang. Itu liga lompatan. Ik vind het collectief national niet bij. Kok tiba-tiba bahasa Jerman? Kan nanya liga gampang apa bukan? Kok tiba-tiba bahasa Jerman? Oke, lanjut aja langsung. Lanjut, nah Kalau ini apa lagi lanjut udah habis. satu. Oh iya ada. Ini tentang Liga diaspora Jerman. kita. Oh iya, Calvin. El konsisten, Calvin Verdong. Walaupun di sini dia timnya kalah 1-0 Kalah 1-0. lawan Lyon, tapi dia tetap menunjukkan konsistensinya karena di FotMob dia tuh dapat skor 7 terus, mau kalah mau imbang. Jadi konsisten ya dia. Konsisten dia 7. Teman-temannya tuh entah 6, entah 5. Iya. Jirot aja 5, 6 gitu kan. Giroud kan udah tua juga, Bang. Iya sih. Iya. Tapi dia semangat banget sih si siapa? Calvin Verdong. Ini kalau konsistennya terus dijaga, tidak menutup kemungkinan klub besar melirik lah. Amin. Amin. Lihat ya. Amin. Harganya pasti udah naik tuh dia. Udah, karena kemarin baru dibeli 3 juta kan. Mungkin pas naik 3,5 juta. Oke. Ini demikian rekap kita di match week 6 ini. Dan terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah menonton. Semoga rezeki kalian berlimpah, sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi di week ke-7 di waktu bagian bola.